pada zaman pandemi orang jadi lebih banyak duduk, lebih banyak waktu tidur, waktu aktivitas fisik berkurang. Masalah mental karena ya ruang terbatas gitu, merasa stuck gitu di satu tempat. Nah, ini salah satu dampak dari kurangnya aktivitas fisik gitu. Ternyata otak kita ini bekerja dengan lebih baik kalau tubuh kita lebih banyak bergerak. Jangan menjadi kaum rebahan. Kita menjadi kaum yang aktif, yang energik di masa pandemi ini, juga masa setelah pandemi nantinya, supaya kita bisa menjadi generasi yang lebih sehat. Apakah benar kaum rebahan yang kerjanya cuma duduk dan tiduran tidak akan menambah masalah baru di dunia ini? Kalau mau tahu jawabannya, tetap saksikan di Total Health. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia, senang sekali rasanya kita bisa kembali bertemu dalam program Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Bersama saya Gabriela Fuller. Dan saya Daryl Progas. Dan kali ini, di episode kali ini kita ditemenin siapa nih Kak? Ini ada Dokter Lilia. Oke. Halo teman-teman semua. Nah, ini menarik nih karena pembahasan kita saat ini mungkin sangat cocok buat kita pada saat ini. Betul, kaum-kaum seperti kebanyakan kita sekarang ini ya, kaum-kaum rebahan. Kaum rebahan di era pandemik. Betul. Emang ada apa sih Kak? Kan rebahan doang gitu kan, tiduran doang. Emang kenapa sih? Apa masalahnya? Kalau kita dengar soal pandemi itu ada beberapa istilah. Contoh ada social distancing, iya, ada tahu. PSBB, droplet, ada isolasi mandiri, ada cuci tangan 5 langkah. Nah, sekarang ada juga ketambahan satu kosakata yang baru terkait pandemi, yaitu sedentary lifestyle. Nah, ini mungkin ada beberapa yang baru pernah dengar juga ya. Ini istilah lama tapi dilakukan sepertinya lebih banyak. Nah, ini nggak tahu faktanya atau mitos. Kita tanya langsung sama dokter. Gimana dok? Sedentary lifestyle ini apa dan bagaimana tren, jadinya kayak tren ya? Kaum rebahan kan jadinya kayak tren di era pandemi ini. Betul. Mungkin bahasanya terlalu trendy ya, terlalu English gitu ya. Jaksel banget ya. Sedentary lifestyle itu mungkin kita artikan di bahasa gaul saat ini gaya hidup kaum rebahan gitu kali ya. Kaum rebahan ini jadi apa? Hero di masa pandemi ini ya nggak sih? Betul. Supaya bisa menyelamatkan Indonesia, rebahan di rumah aja kalau kata meme-meme yang beredar di luar sana. Tapi ternyata ya ini topik ini kenapa saya angkat atau saya ajak kita obrolin nih siang ini, karena jangan sampai setelah pandemi kita mulai malah ada masalah baru gitu. Karena orang-orang Indonesia pada menjadi hero dengan rebahan di rumah, tahunya selesai pandemi ada masalah-masalah kesehatan yang muncul karena banyak rebahan ini. Gitu. Apa sih rebahan ini atau sedentary lifestyle ini? Sedentary lifestyle ini diartikan sebagai gaya hidup yang banyak duduk, banyak tiduran. Ya, berapa lama dalam sehari cut off waktunya sih biasanya kurang lebih di atas 4-6 jam sehari kita tiduran atau duduk. Kira-kira Kak Deto atau Kak Gabi sendiri sehari itu duduk atau tiduran emang selama itu? Kalau di total mungkin segitu ya kalau di total. Tapi nggak kuat juga 6 jam duduk terus tuh nggak kuat juga. Jadi mungkin tiap sejam 2 jam berdiri dulu, ngapain dulu. Karena kebetulan aku masih remote, masih di rumah.
Jadi emang godaan-godaan kasur saat bekerja pun ada gitu ya. Iya. Kan bisa nih kita sambil rebahan ini sambil ini mengetik, kan nggak ada yang tahu gitu kan. Karena Memang godaan itu kayak besar. aku juga contohnya kalau sambil rebahan kerja kan. Nah sambil itu karena nggak ada yang tahu juga WFH sambil nonton Netflix dulu lah, nonton film dulu lah. Iya. Gitu. Dan itu habisnya 2 jam lebih ya. Akhirnya kerjanya ketinggalan. Rebahannya yang lebih banyak gitu. Nah, itu dia. Tapi kalau aku emang biasanya setiap sejam 2 jam karena ya gak kuat juga Betul, rebahan ya. lama-lama, jadi harus berdiri dulu, jalan-jalan dulu gitu. Betul. Bagus itu. Tapi kalau saya sendiri nih, jujur aja, work from home. Kebetulan ya suami dan saya juga mencoba untuk work from home. Karena ada anak bayi juga gitu di rumah ya. Jadi banyak pekerjaan yang kita lakukan di rumah. Pagi nih, bangun pagi saya makan sarapan posisi duduk kan. Lalu setelah makan mandi ya, mandiin anak segala macam, terus kasih anak ke asisten rumah tangga di rumah, lalu saya duduk di meja kerja. Suami pun begitu, sama-sama duduk. Kalau suami sukanya duduknya di tempat tidur gitu, karena meja kerja di rumah hanya satu. Tapi ya saya kerja nggak berasa tiba-tiba udah jam 12. Apalagi kalau udah meeting gitu ya, tiba-tiba di jam 12 itu udah 3-4 jam saya duduk. Baru setengah hari. Habis itu makan siang biasanya saya stretching, jaga anak lagi sedikit, ketemu anak lagi sedikit. Habis itu duduk lagi di meja kerja lagi sampai tiba-tiba udah jam 5 sore aja, karena banyak sekali pekerjaannya, harus bikin report ini, harus ketemu pasien online. Kebetulan saya jadinya ketemu pasien online gitu. Lalu ya semuanya pekerjaan dilakukan secara dalam posisi duduk gitu, tanpa sadar. Saya punya smartwatch yang setiap 1 jam kasih alert sudah terlalu banyak duduk gitu, tapi saya abaikan. Diajak stretching saya abaikan. Nah jadi tanpa sadar, mungkin bukan hanya saya ya, ada yang seperti itu juga ya. Hitung-hitung total saya pribadi duduk 9 jam lah sehari. Nah, ini menimbulkan pertanyaan baru. Itu kan total lah ya. Kayak ada berdirinya juga, pasti ada istirahatnya juga. Yang jadi pertanyaan, kalau misalnya pagi hari sebelum aktivitas itu terjadi 9 jam duduk itu terus, misalnya pagi-pagi ada yang sempat workout nih dok, workout 1-2 jam. Itu tetap terhitung sedentary lifestyle nggak? Atau terhitung perilaku yang nggak baik atau bagaimana? Ya, jadi memang pada para ilmuwan juga penasaran ya, ini kalau olahraga 1 jam gitu, lalu duduk kan, karena memang gaya kerja zaman sekarang, zaman now kan adalah di balik laptop juga ya. Iya. Jadi para ilmuwan juga penasaran nih, sitting time apakah menjadi faktor resiko sendiri untuk penyakit-penyakit, atau kalau olahraga cukup gitu, tidak akan menimbulkan penyakit. Ternyata kalaupun seseorang olahraga sebelum atau sesudah bekerja gitu ya, selama 1 jam, ditemukan tetap kalau orang tersebut duduknya lama atau rebahan lama sampai 8-9 jam sehari, tetap akan beresiko penyakit-penyakit kardiovaskuler dan lain-lainnya yang mungkin kita akan bahas lebih lanjut nanti gitu. Wah, ini nih menimbulkan itu ya pertanyaan. Jadi mungkin teman-teman atau pemirsa akan bertanya ini, apa sih sebenarnya, ada dampak nggak sih, dampak dari kalau kita kebanyakan rebahan nih, ya kan? Betul. Ternyata dampaknya Untuk kesehatan tentunya pasti. untuk kesehatan itu signifikan gitu. Ini Walaupun bukan kita olahraga gitu ya. Iya, itu berarti intinya bukan lagi sehari itu kita olahraga apa enggak. Sehari itu kita duduk lama atau enggak. Jadi mau olahraga mau enggak, kalau kita duduk 8 jam sehari, apa yang terjadi selama 8 jam itulah yang sebenarnya mengganggu kesehatan kita. Betul. Jadi apa yang kita lakukan sepanjang hari matters gitu. Apalagi yang hanya olahraga 30 menit gitu. Tentunya olahraga adalah satu hal yang baik ya. Gitu. Ini tidak bisa sendiri-sendiri ini ternyata. Jadi tidak bisa aktivitas fisik aja tapi tidak olahraga gitu.
olahraga tetap penting karena untuk beraktivitas, aktivitas itu kan ada light activity, ada no activity, light, moderate, vigorous atau yang berat ya, aktivitas berat, sampai yang aktivitas tidak ada aktivitas. Nah ternyata light activities yang kita lakukan sehari-hari itu sama pentingnya sama moderate atau vigorous activities atau aktivitas fisik yang berat gitu. Jadi sama-sama penting. Kita harus lakukan semuanya gitu. Oke. Ini kaum rebahan kan sebenarnya sudah eksis sebelum pandemi, ya kan? Sebenarnya sudah eksis gitu banyak. Hanya pelakunya jadi tambah banyak nih, member kaum rebahan ini jadi tambah banyak. Boleh share sedikit nggak dok, tren sedentary lifestyle ini selama pandemi seperti apa sih? Betul. Jadi selama pandemi ini ada penelitian nih yang saya mau share ke teman-teman sekalian. Ada penelitian yang dilakukan untuk melihat aktivitas fisik orang sebelum pandemi dan sesudah pandemi, apakah berbeda. Ternyata ditemukan bahwa cukup signifikan perbedaannya. Pada zaman pandemi, orang jadi lebih banyak duduk, lebih banyak waktu tidur, waktu aktivitas fisik berkurang. Aktivitas-aktivitas seperti berjalan kaki jadi berkurang. Orang kan jadi nggak perlu harus jalan ke stasiun kereta api ya, gitu. Tapi orang jadinya lebih banyak menonton TV, lebih banyak, semakin panjang lah waktu di depan laptop gitu ya. Mungkin kalau waktu di kantor harus ngambil air sedikit lebih jauh gitu ya. Kalau di rumah kan hanya di sebelah sana aja gitu. Jadi tinggal ambil. Jadi aktivitas berdasarkan penelitian ini memang signifikan aktivitas orang berkurang gitu di masa pandemi ini. Apalagi kalau di sekitar kita ini banyak orang-orang yang mengandalkan ruang publik untuk berolahraga, dan sekarang harus terbatas, nggak bisa sering-sering ke ruang publik untuk berolahraga. Betul. Oke, tentunya kita tahu bersama itu akan memberi dampak terhadap kesehatan. Nah, seperti apa sih dampak dari sedentary lifestyle ini buat kesehatan? Kita akan kembali tetap di Total Health. Kita kembali lagi di Total Health. Tadi kita udah sharing bersama dokter apa sih sedentary lifestyle, atau istilah zaman sekarang ini termasuk aktivitasnya kaum rebahan, yaitu rebahan dan duduk seharian ya, walaupun mungkin bekerja tapi banyakkan duduk. Dan gak selalu rebahan, gak selalu malas-malasan ya. Sedentary lifestyle ini bukan selalu malas-malasan, tapi kayak misalnya di rumah kita bekerja, kemudian sekarang itu kalau meeting, karena online meeting jadi bisa jam berapa aja dan sampai jam berapa aja, itu yang membuat kita duduk lebih lama gitu. Nah sekarang kita mau tahu apanya nih Kak? Ada dampak dong. Betul sekali. Di kesehatan nih. Jadi apa nih dok? Kira-kira dampak-dampak dari kita yang kaum rebahan ini atau sedentary lifestyle selama pandemi ini Kak? Ya, jadi dampaknya cukup banyak ya ternyata kalau kita kurang beraktivitas fisik gitu. Mungkin satu hal yang sering dibahas di masa pandemi ini adalah mental health ya. Karena kan banyak berita buruk ya yang kita dengar selama pandemi ini. Tapi ternyata kurangnya aktivitas ini pun berdampak pada mental health seseorang gitu. Ada yang pernah dengar cabin fever nggak? Nah ini pertama kali dengar. Belum ya? Oh belum pernah dengar ya. Mungkin bisa di Google nanti. Dilihat di internet. Cabin fever ini adalah masalah mental karena ya ruang terbatas gitu. Merasa stuck gitu di satu tempat seperti itu. Nah ini salah satu dampak dari kurangnya aktivitas fisik gitu. Ternyata otak kita ini bekerja dengan lebih baik kalau tubuh kita lebih banyak bergerak gitu. Sehingga pada saat masa pandemi orang kurang bergerak, otak kita pun jadinya kurang efektif dalam bekerja karena kurang bergerak itu, sehingga timbul masalah-masalah mental health seperti depresi, anxiety gitu.
Itu salah satu dampak dari sedentary lifestyle ya, atau kurangnya aktivitas fisik. Lalu selain daripada itu juga masalah ini ya, kardiovaskuler. Kardiovaskuler mungkin teman-teman tahu, sakit stroke, sakit jantung. Ini termasuk dari top 10 penyebab kematian tertinggi di dunia ya. Jadi 10 besar penyebab kematian tertinggi di dunia adalah masalah kardiovaskuler atau jantung dan stroke. Dan ini disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik gitu. Jadi secara tidak langsung kurangnya aktivitas fisik ini pun bisa menyebabkan seseorang punya resiko meninggal dini sebelum seharusnya ya. Disebut meninggal dini yaitu sebelum mungkin usia 70 tahun gitu, sebelum sampai usia 70 tahun. Jadi ya itu kematian dini, penyakit kardiovaskuler, orang jadi kalau kurang bergerak, otot-otot dan tulang jadi kurang kuat ya. Iya. Karena tidak dilatih ya. Supaya bisa kuat kan harus dilatih ya otot dan tulang. Karena kita kurang bergerak, jadinya otot-otot dan tulang tidak terlatih, jadinya timbul masalah-masalah mudah jatuh gitu, atau masalah-masalah sendi, masalah-masalah tulang, seperti itu. Osteoporosis lebih mudah gitu kalau kita kurang beraktivitas. Selain daripada itu juga obesitas. Wah, kalau saya mau sebut satu-satu nih banyak banget sebenarnya. Gitu. Obesitas itu kegemukan gitu. Satu hal yang mungkin perlu kita sebutkan juga ya, beberapa hari yang lalu kita baru merayakan Hari World Diabetes Mellitus Day gitu. Nah, diabetes mellitus ini ternyata disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik juga gitu. Sedentary lifestyle ini adalah salah satu faktor resiko yang bisa menyebabkan diabetes mellitus gitu. Sedentary lifestyle ini berarti faktor resiko banyak sekali penyakit ya. Dan tentunya ini kalau udah kena satu penyakit itu bukan lagi sakit badannya tapi kualitas hidupnya juga udah menurun. Betul. Nah, ini menarik juga tentang diabetes mellitus. Biasanya orang nggak pikir tuh kalau misalnya rebahan doang bisa tiba-tiba kena sakit diabetes mellitus. Iya. Mungkin orang ngeh kali ya kalau obesitas karena apalagi pandemi ini lebih banyak makan di rumah, terus bisa jajan ini itu, bisa masak ini itu, iya nggak? Makin banyak orang masak kan karena pandemi ini. Kayak Kak Deto nih, jago kayak Kak masak. Deto nih. Ya dari sosial media tuh ngetren gitu loh masak-masak. Tapi mungkin itu tadi terbatas ruang untuk bergerak, untuk beraktivitas fisik. Jadi kalau obesitas mungkin orang ngeh nih dan banyak yang sadar juga berat badannya naik. Betul. Tapi kalau gula darah nih dok, ini menarik nih. Emang bagaimana sih perjalanannya dari kurang aktivitas fisik sampai jadi onsetnya diabetes mellitus? Betul, oke. Jadi diabetes mellitus ini adalah, teman-teman pasti tahu ya, adalah masalah gula ya, banyak gula di dalam pembuluh darah kita gitu ya. Normalnya, karena gula kita tahu adalah bahan bakar tubuh kita ya untuk menghasilkan energi ya, supaya sel-sel tubuh kita bisa bekerja gitu ya. Tetapi gula itu normalnya masuk ke dalam sel tubuh kita untuk bisa dipakai ya tentunya, karena dia bahan bakar. Untuk masuk ke dalam sel tubuh kita ini, dia dihantarkan oleh atau dibuka pintunya oleh insulin namanya. Ada insulin reseptor di dalam sel kita, berikatan dengan insulin supaya bisa buka pintu untuk gula ini masuk, supaya bisa bekerja sel itu. Ya. Mungkin ya saya umpamakan kita mau beli bahan bakar kita di rumah ya, gas ya, gas lah. Kita beli gas, tukang gas datang nih karena kita butuh butuh bahan bakar. Bahan bakar ini kita masukkan ke dalam rumah, kita pasang ke alat masak kita pakai untuk masak gitu. Tapi bayangin kalau misalnya kita nggak butuh gas gitu, karena kita nggak masak gitu, nggak butuh gitu jadinya. Padahal ini tukang gas datang terus nih setiap
berapa minggu gitu ya, datang untuk supply gas gitu. Aduh, jadi kebanyakan masuk ke dalam rumah, kita jadinya masukin gudang. Kebanyakan bahan bakar nih kita masukin gudang. Atau zaman dulu mungkin pakainya kayu ini ya, kayu bahan bakar itulah. Masukin gudang. Begitu dimasukin ke gudang, full juga kan pastinya. Yang terjadi pada saat seseorang menjadi obesitas adalah gudangnya, which is fat, Sel lemak ya. sel lemak itu Lemaknya. sebenarnya ada storage daripada kita punya bahan bakar ini gitu. Ya jadinya harus diperbesar gitu. Jadi karena lebih banyak asupan bahan bakar daripada yang digunakan oleh tubuh kan. Jadinya makin besar. Tapi lama-lama tubuh akan mengatakan, saya nggak butuh lagi gitu, Jadi gula nggak usah lah dimasukin lagi ke dalam rumah, di luar aja gitu. Atau bahan bakar nggak usah masuk lagi ke rumah, di luar aja. Itu yang terjadi adalah insulin resisten. Jadi mau berapa banyak pun gula yang ada di dalam darah, mau ada insulinnya pun nggak mau lagi masuk ke dalam sel. Dia hanya gitu. berputar-putar di luar ya. Berputar-putar aja. Insulinnya udah gitu. capek gitu, Insulinnya petugas udah gudangnya udah capek masukin gas kan. Jadi itu menyebabkan kalau misalnya bahan bakar ini ada atau gula ini ada di dalam pembuluh darah kita, menyebabkan berbagai penyakit ya, dari luka jadi susah sembuh gitu ya, lalu masalah-masalah jantung juga, masalah-masalah orang-orang yang punya penyakit diabetes ini lebih gampang terserang penyakit jantung gitu. Kita juga jadinya nggak merasa sensasi kita juga berkurang gitu, jadi kebas-kebas tangan, kaki gitu. Itu adalah gejala-gejala dari diabetes mellitus itu gitu. Itu karena kebanyakan pasukan, lebih banyak pasukannya daripada apa yang digunakan oleh tubuh. Bayangkan kalau misalnya seorang kurang aktivitas ya, itu yang terjadi gitu. Wah, ini luar biasa ya. Ini baru pembuka sih sebenarnya. Karena aku lihat juga justru sekarang anak-anak juga sudah semakin itu ya, Dok ya. Anak-anak dan remaja sudah semakin rentan dengan diabetes ini dan juga obesitas. Nah, kita akan tahu bagaimana untuk cara mengatasinya juga untuk anak-anak dan rekomendasinya setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dalam acara Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya bagaimana diabetes secara umum. Nah, di saat pandemi ini ternyata anak-anak juga sangat rentan terhadap diabetes, bahkan obesitas, karena ini rebahan ini. Oke, untuk lebih lengkapnya, mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit mengenai sedentary lifestyle ini mengakibatkan diabetes kepada anak dan remaja. Iya, jadi untuk anak-anak kita, mungkin diabetes mellitus ini biasa kita anggap sebagai penyakit orang tua ya. Tapi ternyata semakin muda loh orang sakit diabetes gitu. Buktinya apa? Buktinya saya punya teman beberapa yang usianya masih 30-an tahun. Bahkan waktu itu saya masih kuliah nih. Kuliah kedokteran kebetulan waktu itu dosen melakukan screening gitu. Mengajarkan kita mengenai gula darah. Kita satu kelas waktu itu 10 orang. Disuruh cek semuanya. Satu di antara kita bersepuluh ini ternyata punya diabetes mellitus. Dan kita baru tangkap pada saat kita lakukan screening tersebut gitu di usia 22 kalau tidak salah, 22-23 tahun. Masih sangat muda ternyata terkena penyakit diabetes mellitus. Sementara kita tahu ya akibatnya apa yang tadi saya jelaskan ya, bisa penyakit jantung, lebih mudah stroke dan menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya ya. Kualitas hidupnya pasti berkurang kalau seseorang sudah terdiagnosa diabetes. Makin ke sini anak-anak dan remaja makin banyak terdiagnosa dengan diabetes. Ini menurut American Diabetes Association. Kenapa? Karena ditemukan bahwa makin ke sini semakin modern zaman,
anak-anak semakin kurang loh aktivitas fisik. Aktivitas. Ya, Betul. Ingat gak? dulu? Bermain di komplek kayak gitu kan. Iya, mainnya sekarang tetap sekomplek. Tapi lewat handphone itu. Betul. Mabar, Mabar. main bareng. Betul, mainnya game Cuma online ya. jempol doang yang beraktivitas. Betul. Jadi itulah anak-anak zaman sekarang kuliah, sekolah pun lewat ini ya. Online. Online. Tadi saya ngobrol sama teman saya, anaknya sekolah online, kelas olahraga, buka laptop. Hanya seperti ini saja gitu ya. Aktivitas yang bergerak hanya atas saja, ataupun kadang-kadang mereka nggak ikut bergerak, hanya menonton gurunya atau video yang bergerak di layar kaca saja seperti itu. Jadi semakin kesini ditemukan makin banyak anak-anak yang obesitas, dan seperti yang tadi dijelaskan, obesitas itu menimbulkan insulin resistance atau ya tadi bahan bakarnya ada, insulinnya ada, tapi nggak masuk ke dalam sel tubuh lagi gitu. Ya jadi anak-anak jadi terkena penyakit diabetes di usia yang sangat muda, which kualitas hidupnya pasti berkurang. Gitu. Diabetes ini berarti nggak pandang usia kan? Iya. Karena mungkin dulu yang gaya hidupnya lebih banyak duduk di kantor tuh orang tua, kemudian yang makannya udah bisa ini itu macam-macam orang tua. Tapi sekarang apalagi pandemi gini kan, udah kegiatannya semakin sedikit, terbatas, makannya juga jadi cepat saji. Jadi emang gak heran anak-anak sekarang banyak yang obesitas, dan untuk orang tua anak-anak yang obesitas itu jangan sampai jadi lucu gitu ya, jadi gemes ya, padahal ini adalah faktor resiko yang cukup harus ada gitu, faktor resiko banyak penyakit. Nah, untuk itu nih rekomendasinya seperti apa? Tadi kan ada tingkatannya juga aktivitas fisik, ada yang no physical activity, ada yang light, ada yang moderate, ada yang vigorous. Kalau misalnya aktivitas fisik yang disarankan nih, yang kira-kira possible untuk semua orang lakukan tuh seperti apakah rekomendasinya? Oke, jadi rekomendasinya berdasarkan menurut American Heart Association itu untuk aktivitas fisik atau olahraga ini kita sebut olahraga kalau aktivitasnya terukur ini ya. Kalau saya nggak perlu jelaskan mengenai maths-nya ya, yang penting olahraga ini punya aktivitas sedang atau membuat kita berkeringat gitu, merasa ngos-ngosan seperti itu, sampai aktivitas yang berat. Untuk aktivitas yang sedang ini seperti contohnya misalnya kita lakukan hiking gitu ya, atau berjalan cepat, brisk walking gitu ya. Itu kita perlu lakukan sebanyak 150 menit per minggu. Sebenarnya kalau dibagi 5 hari setengah jam aja ya. Betul, hanya setengah jam aja sehari selama 5 hari dalam 1 minggu gitu. Cukup susah nggak? Enggak sih harusnya kalau kita punya waktu untuk nonton film 2 jam, berarti kita punya waktu harusnya untuk olahraga sewaktu itu. Betul. Tapi kalau misalnya nih, aduh saya nggak ada waktu nih, kurangin dong waktunya. Oke, bisa dilakukan dengan vigorous exercise atau olahraga yang lebih berat, seperti contohnya melompat atau berlari. Itu cukup dilakukan sebanyak 75 menit per minggu. Yaitu dibagi 5 lagi, jadi 15 menit sehari. Olahraga yang workout. Iya. Tapi yang intensitasnya lebih tinggi seperti itu. Yoga ini bisa kita lakukan, asalkan memang pose-posenya yang membuat kita berkeringat ya, berusaha gitu ya. Itu bisa dihitung sebagai moderate exercise seperti itu. Nah, kalau misalnya yang duduk terus nih Kak, tadi kan walaupun kita udah olahraga ya, walaupun olahraga sejam katanya, kalau 8 jam lainnya kita duduk bahaya juga. Betul. Apa yang bisa
secara praktis kita lakukan Apalagi supaya kalau orang tetap kantoran bergerak? ya, orang kantoran. Betul sekali. Betul. Seperti kita ini sudah 20 menit duduk. Iya. Gitu. Apa yang Gimana perlu dong kita bagusnya? lakukan, Dok? Mungkin ada. Ya, jadi tadi yang kita bahas ya, light activities pun matters ya. Gitu. Apa yang kita perlu lakukan adalah setiap 20 menit sebaiknya kita berdiri. Berdiri aja ternyata adalah satu aktivitas yang penting loh Oke. untuk kita lakukan dalam setiap harinya gitu. Jadi Ya. langsung berdiri. Langsung kita. berdiri nih kayaknya kita udah Berdiri. Terus 20 bisa menit stretching lebih. gitu juga ya? Betul, bisa sekalian stretching, Oke. aktivitas-aktivitas yang ringan seperti ini gitu ya. Mm-mm. Perlu kita lakukan supaya tubuh kita terus beraktivitas gitu. Jalan sedikit, ambil air. Kalau bisa taruh dispensernya rada-rada Agak jauh, jauh gitu. Iya. Supaya kita ambil airnya berjalan Biar ada kaki, jalan. ada effortnya sedikit. Atau kalau misalnya agak aktif sedikit kayak Kak Deto, kalau setiap 20 menit kalau nggak salah ini ya, joget tik-tik ya. Iya, kita biasa juga Tik-tik. taktik. Iya, betul. gimana Itu tuh bisa joget kita tik-tik? lakukan. Joget tik-tik. Ada lagu jadi sambil itu loh, sambil exercise Oh. dikit. Cuman ya berapa detik gitu. 3 menit 3 ya. menit. Nah, Itu membantu juga. atau Itu kalau bisa bikin contoh ya, aliran darah bisa lancar juga kan? Karena Betul. kita kan lagi waktu duduk kayak agak Stuck keras gitu ya. Betul sekali. Jadi memang berdiri ini penting supaya aliran darah lancar ke otak dan ke seluruh tubuh. dan Seperti itu. kalau nggak salah nih, menurut asosiasi yang ada di Amerika juga, aktivitas fisik itu bukan cuman latihan olahraga yang terukur, Betul. tapi juga misalnya Seperti kita apa? dalam perjalanan, ya kalau misalnya masih bisa ditempuh dengan jalan kaki juga adalah aktivitas fisik yang disarankan. Ini masuk dalam kategori transport. Transportnya itu jalan kaki. Betul. Kalau masih bisa ditempuh dengan jalan kaki. Atau kalau di rumah, kan sekarang ada tuh Dok, mau bersihin rumahnya udah pakai robot-robot sekarang kan. Betul. Iya, gitu. Mendingan kita yang bersihin rumah ya nggak sih? Supaya sekalian kita jadi lebih sehat. Betul sekali. Sama menyenangkan hati suami, hati Hati istri istri. bukan ya? Benar juga sih, benar. Nyapu, Biar bojongnya bantu gampang apa habis ya. itu. Aku pingin ini dong. Kalau udah sabu kan udah selesai. Nah, pertanyaan Dok, untuk anak-anak Nah, tadi kalau kan, anak-anak, nah sarannya gimana kalau anak-anak harus bergerak berapa Gimana, Dok? banyak Ajak setiap hari, bergerak. berapa lama? Betul. Anak-anak ini kita usahakan untuk tidak menjakan dengan apa-apa dikerjain Mbak, apa-apa dikerjain Mama gitu ya. Kita ajak, ayo bantu ibu nyapu, walaupun berantakan sedikit lah ya, namanya anak-anak juga ya. Tapi kita fokus kepada latihan fisik yang dia lakukan gitu. Nanti walaupun setelah dia selesai kita bersihin lagi kan nggak apa-apa gitu. Yang penting anak kita ajak untuk beraktivitas di rumah, bantu cuci piring dari hal-hal yang kecil gitu. Atau beresin mainan kamu sendiri ya gitu. Kalau ada ruang bergerak yang lebih besar, udah mulai bisa bermain ya sekarang ya. Betul. Nah, untuk anak remaja atau di atas 5 tahun disarankan untuk mulai aktivitasnya minimal 1 jam olahraga atau aktivitas fisik sehari seperti itu. Oke. Moderate exercises sampai vigorous harus minimal 1 jam sehari. Oke. Nah, tadi kan kita sudah mendengar nih bagaimana diabetes terhadap anak dan juga rekomendasinya apa aja. Nah, masih ada lagi nih informasi yang penting yang akan kita dengarkan setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi di dalam acara Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Nah, saat ini kita akan membahas beberapa mitos atau fakta tentang diabetes ya. Oke, langsung aja nih Dok. Yang pertama ya, jadi kita mohon klarifikasinya. Mitos atau fakta ngantuk di pagi hari termasuk gejala diabetes. Baik, jadi gejala diabetes yang pada umumnya itu seperti kencing berlebihan, buang air kemih berlebihan, ya, rasa haus berlebihan, gitu, rasa lapar berlebihan, itu pada umumnya gejala awal diabetes. Gitu. Ngantuk ini saya bisa katakan merupakan gejala secara tidak langsung ya, karena biasanya diabetes ini memang menyebabkan
Energinya turun juga ya. energinya kurang, dan juga kualitas tidur juga bisa berkurang gitu. Jadi bisa jadi, apakah semua orang yang ngantuk pada pagi hari diabetes? Oh, belum tentu gitu. Tapi kalau punya gejala tersebut disertai juga dengan luka yang susah sembuh gitu, dan juga gejala-gejala yang tadi saya sebutkan ya, rasa lapar terus dan ada kegemukan juga gitu, ada riwayat keluarga, ya bisa diperiksakan ke dokter gitu untuk dipastikan. Dan lebih baik jangan self diagnose, wah saya ngantuk terus nih, lapar terus atau haus terus. Karena diabetes ini pengecekannya mudah juga ya dok ya? Betul, sangat mudah. Dengan alat yang bisa dibawa kemana-mana ya, biasanya juga dilakukan di acara-acara Health Expo gitu charity ya. klinik. Betul. Atau kalau mau ya langsung ke dokter agar bisa diperiksakan di laboratorium gitu. Oke. Kita lanjut ke mitos dan fakta selanjutnya. Apakah benar dok kalau misalnya saat ini kita udah terdeteksi diabetes mellitus atau gula darah kita tinggi, itu sebenarnya bukan terjadi hanya pada saat itu tapi sudah beberapa tahun sebelumnya? Betul. Jadi saya bisa katakan ini fakta ya. Faktanya adalah diabetes mellitus ini merupakan salah satu penyakit yang seringkali terdiagnosa terlambat. Jadi terdiagnosanya pada saat sudah terjadi komplikasi. Kenapa? Karena banyak yang ya gejalanya kan tadi kebas-kebas ringan gitu ya. Rasa haus, rasa lapar, berlebihan, itu kadang-kadang orang tidak terlalu anggap sebagai satu hal yang besar gitu ya, mengganggu. Tapi tiba-tiba terjadi komplikasi, masuk rumah sakit, di situ baru terdiagnosa. Menurut penelitian, pada saat seseorang mulai punya gejala haus berlebihan, lapar berlebihan, buang air kecil berlebihan itu, kalau itu sampai terjadi, kemungkinan diabetesnya sudah terjadi kurang lebih 6 tahun sebelumnya. Atau bahkan 9 tahun sebelumnya. Jadi menanam bibitnya itu udah 6 tahun sebelumnya ya? Betul. Dia panennya beberapa tahun kemudian. Sebenarnya menanam bibitnya sudah lebih dari 6 tahun. Oh, lebih dari 6 tahun. Jadi seharusnya diagnosis diabetesnya bisa jadi 6 tahun sebelumnya. Oh, udah harusnya bertunas tuh ya waktu itu, tapi betul. Sekarang udah jadi pohon, buahnya udah jatuh. Baru deh kena masalah-masalah beratnya gitu. Iya. Jadi sebenarnya penting bagi kita untuk check up secepatnya dan juga tidak terlambat bagi kita untuk merubah gaya hidup ya dok ya. Betul sekali. Karena dari anak kecil juga tadi kita bahas kan, udah ditanamkan bibit-bibit DM nih karena gaya hidup yang kurang sedentary lifestyle ini. Oke. Yang berikutnya dok, mitos atau fakta? Diabetes terjadi hanya pada orang yang kelebihan berat badan. Oke. Ini adalah mitos. Oke, mitos. Kenapa? Memang kelebihan berat badan ini merupakan salah satu faktor resiko untuk terkena diabetes ya. Tetapi kalau memang kurus, apakah nggak mungkin terkena diabetes? Tidak. Belum tentu juga. Belum tentu. Jadi gaya hidup yang kurang baik yang lainnya ya, kurang aktivitas tadi, kurang olahraga atau makan makanan yang tinggi gula, tinggi karbo, itu sendiri merupakan faktor resiko tersendiri untuk terkena diabetes gitu. Apalagi kalau sudah punya riwayat keluarga diabetes. Nah, salah satu gejala diabetes juga adalah turun berat badan. Jadi drastis ya? Iya, jadi kayak kakek saya kurus, tapi dia diabetik gitu. Jadi belum tentu berat badan berlebihan menjadi patokan akan seseorang punya penyakit diabetes. Nah, terakhir nih, mitos atau fakta yang terakhir. Orang yang terkena diabetes harus menghindari buah. Pertanyaan yang menarik. Ini sebenarnya masih ada yang pro dan kontra akan hal ini. Tetapi dari yang saya baca, mengenai buah ini, buah memang terkenal punya gula yang tinggi ya. Jadi glycemic indexnya tinggi, bikin gula di dalam darah cepat naik gitu ya. Tapi dia punya glycemic load yang tidak setinggi makanan yang tidak sehat yang lainnya gitu. Jadi gula yang terkandung di dalam buah-buahan ini bernutrisi dan baik untuk tubuh kita. Yang penting, apakah kalau gitu boleh makan buah sebanyak-banyaknya sehat untuk orang diabetes? Tidak juga.
ya, mereka yang punya penyakit diabetes harus bisa tetap boleh makan buah, tetapi harus bisa makan dalam porsi yang wajar. Tidak harus kena diabetes baru menahan porsi makan buah ya. Kita pun yang sehat harus bisa tahu porsi wajar makan buah sebagaimana gitu. Jangan berlebihan. Kalau kata diet seimbang nih, petunjuk diet seimbang, gizi seimbang, buah itu 2-3 porsi sehari. Itulah takaran normal kita. Tetap ada takarannya, karena sesuatu yang berlebihan itu Tidak baik. Nah, itu tadi kita sudah mendengar ya materi tentang sedentary lifestyle, gaya hidup rebahan, dan juga dampak lebih khusus kepada diabetes. Nah, saat ini mungkin dokter bisa berikan closing statement-nya dok tentang topik kita pada saat ini. Ya, jadi ya kita harus hidup dengan energik ya gitu. Jadi hidup usahakan aktivitas kita sehari-hari itu menentukan kesehatan umum kita gitu. Jadi semakin banyak kita beraktivitas, semakin kita berenergi, semakin sehat juga tubuh kita secara jasmani gitu dan juga mental ternyata gitu. Jadi saya ingin ajak teman-teman sekalian untuk ayo kita jangan menjadi kaum rebahan gitu. Kita menjadi kaum yang aktif, yang energik di masa pandemi ini, juga masa setelah pandemi nantinya, supaya kita bisa menjadi generasi yang lebih sehat sampai tua kita nanti. amin. Jadi jangan kita malas-malasan ya. Betul. Tapi aku ada pertanyaan loh terakhir. Apa tuh? Kalau kita rajin malas-malasan, itu masuk rajin atau malas ya? Rajin. Rajin. Rajin malas-malasan. Iya. Iya. Rajin atau malas? Ini plus minus, jadinya minus ya. Jadinya malas. Gitu. Oke. Jadi Lucu dia intinya kadang-kadang ya. kita harus tetap pantengin nih Total Health, karena Betul. kita memberikan informasi-informasi seputar kesehatan secara total, secara keseluruhan ya. Mantap sekali, dan terima kasih Dokter Lia udah Terima kasih berbagi sekali, bersama kita di sini. Thank you. Terima kasih Kak Deto. Terima kasih juga pemirsa dimanapun berada, di rumah, di jalan, lagi olahraga atau lagi rebahan. Terima kasih sudah menyaksikan Total Health episode kali ini. Tetap saksikan episode lainnya. Jangan lupa ajak teman, keluarga, sahabat, pasangan, siapapun untuk menyaksikan episode-episode lain dari Total Health. Kita bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.